Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok udah menteri agama ini saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya yang dari istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah Presiden dan Menteri Agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, Presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini melaporkan, saya tadi udah di SMS sama Oknum Habib, minta uang juga. Cobalah tolong itu Robitoh Alawiyah itu, tolong mengingatkan saudara ini panjenengan, tolong itu Habib yang dawir itu tolong. Itu benar-benar merasakan asli, ini bukan fitnah ini ada apa itu, ada wali-wali santri yang apa itu ngirimi putra. Ini ada wali santri pernah datang ke sini Pak nggih? Betul. Datang ke sini. Gimana Pak, ceritanya gimana Pak? Ya, saya di sini ditemui, katanya dia bilang sejak pagi itu mau nemui. Berarti anu nggih, panjenengan tadinya kan sowan ke saya, ya kan? Sowan ke saya. Kebetulan saya nggak ada. Ya, betul. Terus ada? Malah ada itu ngaku Habib dari Semarang, katanya Habib Muhammad Metal gitu. Panggilan bilangnya Muhammad, gitu. Muhammad Metal. Halnya apa? Halnya saya kurang paham ya. Nanya panjang lah. Panggilannya Muhammad Metal kalau terkenalnya di Jakarta, dari Jakarta bilangnya gitu. Gitu ya. Iya. Nah, tadi ceritanya gimana ceritanya? Terus dia itu nemui saya dan akhirnya merabak saya, nebak-nebak, bilangnya saya itu banyak masalah gitu yang dengan apa, karena ini gitu kan, dia menerangkan gitu ya. Terus itu Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh harus dibersihkan semua, dan nanti istilahnya harus dikuras dulu bersih biar nanti diisi lagi ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia dimanapun kalian berada. Ternyata usaha semua teman-teman PWI cinta Wali Songo untuk menolak haul Sunan Ampel yang diprakarsai oleh Habib Lutfi dan terindikasi untuk pembelokan sejarah Sunan Ampel ditolak oleh warga dan ditolak oleh keturunan Sunan Ampel. Pengurus Masjid Sunan Ampel akhirnya mendatangkan Kiai Khalwani de Purworejo untuk hadir dalam acara tersebut agar bisa mengkonter pembelokan sejarah yang kemungkinan akan dilakukan oleh Habib Lutfi dan kawan-kawannya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk warga Jawa Timur, untuk keturunan Sunan Ampel yang berani menolak Habib untuk membelokkan sejarah Sunan Ampel. Terus jaga sejarah bangsa Nusantara, jangan sampai sejarah bangsa Nusantara hilang dan berubah menjadi sejarah bangsa Yaman.
Perlu dinyatakan di awal bahwa video ini tidak ditujukan untuk ikut nimbrung dalam pusaran debat mengenai nasab Ba'alawi. Video ini ingin menyajikan fakta historis bagaimana cara kerja keras dan banting tulang kaum kalangan Ba'alawi dalam menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang terekam dalam sejarah Indonesia. Berikut cara yang mereka tempuh untuk keluar dari beragam kepungan permasalahan tersebut. Sahabat Puja Sumatera. Dalam Becoming Indonesian, The Ba'alawi and the Interstices of the Nation, Ismail Fajri Alatas memaparkan peran dan langkah taktis sejumlah tokoh Ba'alawi untuk mendapatkan rekognisi dan identitas sebagai bagian dari entitas bertanah air Nusantara, dengan tetap menjaga sakralitas genealogis mereka sebagai keturunan Nabi. Dalam artikel tersebut, Fajri memotret bagaimana para tokoh Ba'alawi abad 20-an mengambil sejumlah tindakan, termasuk transformasi adaptif pada tarekat Alawiyah sebagai strategi efektif yang berhasil membawa klan Ba'alawi membaur dengan masyarakat Nusantara. Juga langkah dalam menjawab gugatan para reformis Arab Qabili yang kebanyakan dari Muhammadiyah. Sejumlah tokoh Ba'alawi pada masa itu kemudian mulai menyusun rencana jitu untuk melakukan sejumlah hal dalam menghadapi problem ini. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada tahun 1968 misalnya, menempuh langkah politis dengan tetap menjaga hubungan baik antar golongan secara luas, baik dengan Nahdlatul Ulama, tokoh nasionalis, termasuk hubungan relasional dengan Ahmad Surkati, pentolan reformis pendiri Al-Irsyad. Fleksibilitas tersebut dilakukan dalam rangka menjaga pengakuan klan Ba'alawi di Indonesia. Selain langkah politis, Al-Habsyi juga menempuh pendekatan agamis dengan mengadakan kajian kitab Al-Nasyaih Al-Diniyah yang diadakan secara rutin setiap minggu di Kuitang yang disampaikan dalam bahasa Melayu. Format pengajaran semacam ini mengundang antusiasme masyarakat awam untuk mengikuti kajian tersebut yang mereka sebut sebagai muhibbin, sahabat sejarah. Trik jitu lainnya adalah mendekat ke NU. Klan Ba'alawi mengakui kekuatan NU, sehingga Ba'alawi terus berkolaborasi dengan tokoh-tokoh NU untuk mengadakan acara yang telah mengakar lama di NU, yaitu tradisi Maulid Nabi. Karena acara satu ini dianggap lebih mudah dan efektif untuk mengenalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi ke masyarakat awam. Dalam tradisi Sufi, Maulid merupakan ritual sakral. Nabi diyakini hadir secara spiritual ketika agenda tersebut dilakukan, terutama ketika keturunannya hadir secara fisik di dalam majelis. Tradisi Maulid selanjutnya mulai menjamur di masyarakat, diadakan di pelosok-pelosok daerah dengan turut mengundang kalangan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Menurut Fajri, jika kajian kitab mingguan Al-Nasyaih Al-Diniyah menguatkan eksistensi Ba'alawi dari ranah skriptural, maka Maulid tahunan memperkuat Ba'alawi dari aspek spiritual. Dalam melaksanakan agenda-agenda keagamaan di Nusantara, Ba'alawi juga menggandeng kiai lokal dan pesantren-pesantren NU untuk ikut terlibat. Kiai-kiai lokal dipersilahkan untuk menyampaikan ceramah dan mengisi majelis. Hal tersebut memperkuat status sosial antara kiai dan habaib dalam mengkultivasi komunitas keislaman lokal. Kerja keras di lapangan, tokoh Ba'alawi juga terus digenjot untuk mendapatkan rekognisi dari masyarakat Nusantara. Misalnya mendirikan majelis-majelis untuk mendapatkan muhibbin. Selain kerja-kerja lapangan, tokoh Ba'alawi juga melakukan kerja akademik untuk mendapatkan rekognisi dari masyarakat Nusantara.